nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang hadis-hadis seputar sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 908. An Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebal mulutnya, tebal lebar, dan orang Arab memuji orang yang mulutnya begini. Kalau yang kecil itu jelek untuk postur orang Arabnya. Postur orang Indonesia mah duka. Askalal ain. Askalal ain itu putih matanya agak kemerah-merahan ya, dan jaraknya jauh ya, tidak berdekatan antara dua mata. Kalau yang hitamnya kemerah-merahan namanya ashal atau syahlah ya. Kalau yang putihnya kemerah-merahan namanya ashkal atau syaklah ya. Loba geuning urang budak nu dengaranan syahla. Syahla itu yang matanya kemerah-merahan jadi semu biru mun hideung teh. Man husal akibain, dan kecil dua tumitnya, tidak banyak dagingnya. Kemudian rawi ada yang bertanya kepada Simak. Simak itu tabi'in yang meriwayatkan hadis ini dari Jabir, dan tadi sudah kita jelaskan. Ini sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, Nabi SAW itu orang yang paling istimewa, paling gagah, paling ganteng, paling ideal lah postur tubuhnya, enggak kayak kita-kita ya. Kemudian tentang janggut Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan, kana yakrahu an yantifar rajulu asy'aratal bayda min ra'sihi wa lihiyatihi. Nabi memakruhkan seseorang mencabuti bulu yang putih dari kepalanya atau dari janggutnya. Jadi kalau ada bulu putih di janggut atau di kepala itu nggak boleh dicabut. Ai urang mah sok nitahin coban pangcabutan cenah wis ya. Padahal Nabi memakruhkan meskipun tidak haram. Yang disunahkan itu kalau enggak mau terlihat putih diwarnai kan, warnai hitam. Hitam semu merah, jangan hitam asli. Qala walam yakhdib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pakai semir rambut, pewarna rambut. Innama kanal bayadu, karena putihnya itu hanya ada fi anfaqatihi. Anfaqatihi itu bulu yang di bawah bibir. Nah nu kieu ngaranna ya nu di dieu we nu waras nanti. Wa fi sudughaini, dan dua halis
Yang agak putihna nu ujung-ujung. Wa fir ra'si nabdhun, arti asal nabdhun itu yang dibuang. Dan di kepala ada beberapa helai. Jadi Rasul tidak pernah disemir rambutnya karena memang hitam, ada putih dikit-dikit sampai usia 63. Ya, nu 60 sari dia Pak Nurdin mengujang udah rambutan. Pak Nurdin teh, Pak Ukas mah udah 70. Nah. Oh, 57. Itu berarti yang tidak sampai putih rambutnya nyunah Nabi. Anu wisan teh nyunah Nabi. Dan Nabi menganjurkan, sudah kita bahas, kalau tidak senang dengan warna putih rambut, kata Nabi jangan dicabut tapi disemir kalau mau, tapi semirnya jangan semir hitam. Karena kalau semir hitam jadi sombong, rarasaan ngoradei, ya merasa muda. Karena huis itu, uban itu kata Nabi pengingat, ya, an-nadhir, pengingat akan kita sebentar lagi mati. Meskipun yang ngora oge bisa wae maot teh. Kemudian tentang uban Nabi, Abu Juhaifah radhiyallahu an menjelaskan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya yang berkulit putih bodas, ya Rasul. Arabna Arab bodas, lain Arab hideung. Qad syaba, pernah Nabi juga beruban. Kanal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma yushbihuhu, yang persis seperti Nabi itu Hasan bin Ali. Kalau Ali bin Abi Thalib nggak mirip, yang mirip uaknya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kata para sahabat nggak ada seorang pun yang mirip Rasul kecuali Ja'far bin Abi Thalib. Hasannya masih kecil. Nabi wafat, Hasan baru remaja kan. Ya, jadi saat itu belum ketahuan. Nah, ketika Hasan beranjak dewasa, baru ketahuan persis siga Nabi, siga akina. Ya. Jadi nggak mirip bapaknya Hasan, tapi mirip akina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika mengyanto lah yannya, jangkungna teu mirip ka bapak ka aki. Nah, itu menggambarkan bagaimana postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak bertentangan dengan hadis Anas tadi. Kalau Abu Juhaifah melaporkan Nabi beruban, kalau kata Anas sedikit, iya beruban, tapi nggak banyak, jadi nggak bertentangan. Nabi ge cenah wisan, iya kata Anas ada, tapi beberapa helai saja, sehingga Nabi tidak pernah disemir rambutnya. Kemudian terkait rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat heboh ya kemarin si Opik ya, mau rambut Nabi, ting bener rambut Nabi ting sah. Harus diteliti itu ya di laboratorium. Hadis tentang rambut Nabi itu banyak, dan ini menggambarkannya jika urang weh kadang panjang lalu dicukur pendek gitu kan. Yang menjelaskan panjang berarti ketika panjang, yang menjelaskan pendek berarti ketika pendek. Dugul juga pernah, Nabi kan umroh 4 kali, jeung haji sekali, jadi 4 kali itu. Jadi 4 kali cukur dugul, ya, cukur gundul. Dan ini kata Syekh Utsaimin menggambarkan budaya orang Arab zaman itu, ya. Tapi kalau memang ada orang yang ingin seperti Nabi, sah. Cuma kalau kemudian budaya menilai bahwa itu sesuatu yang jelek juga sah. Contoh, Nabi kan gomplok, tentara gomplok boleh nggak? Polisi ya kan nggak boleh.
samalah ustadznya jabrik, santri jabrik, wayah nawe ada standar adab. Ini dikembalikan ke standar adab masing-masing kata Syekh Utsaimin. Jadi untuk standar Nabi di zaman itu ini sopan, ini wajar ya, dan bagus, ganteng lagi, sesuai dengan postur tubuh jangkung badag. Anas bin Malik radhiyallahu an menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadribu sya'ruhu mankibaihi, rambutnya terurai sampai bahunya, ya. Siga saha atuh. Ya. Ini ketika panjang. Dalam riwayat lain kata Anas radhiyallahu an, qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ansafi udhunaihi, rambut Rasul itu sampai pertengahan telinganya, jika dia ya. Enggak sampai bawah. Kemudian dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ahlul kitab yasduluna asy'arahum, orang ahli kitab Yahudi Kristen itu biasa menguraikan rambut mereka. Jadi urai itu tidak disisir, dibelah dua. Urang kan rata-rata disisir belah dua. Wa kanal musyrikun yafruquna ru'usahum, sedangkan orang-orang musyrik Arab mereka biasa kelompoknya diamankan anggotanya. pada mana coba dicek anggotanya masih ada atau sudah. Nah, terus ada sinyalnya nepi. Wa kanal musyrikun, sedangkan orang-orang musyrik yafruquna ru'usahum, mereka arti asal yafrukun itu memisahnya, furqan itu kan pemisah, membelah kepala mereka. Jadi dibelah dua, dek di tengah, dek di sisi. Ini kayak kita ini yafrukun. Itu orang musyrikin Arab begitu nyisiranna. Kalau orang ahli kitab gitu ke belakang, kayak dibelah-belah ya. Di kitu ke belakang. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya senang sama dengan ahli kitab. Fi malam yu'mar bihi, selama tidak ada perintah untuk menyalahinya. Fasadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasiyatahu. Di masa awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penampilannya itu tara nyisiran ya. Ke belakang aja terurai begitu. Summa faraqo ba'du, tapi di masa akhirnya beliau nyisiran, dibelah dua ya. Duka belah tengah, duka belah kanan kiri. Kumaha etana we nya kumincirna. Kenapa di masa akhir beliau membelah? Ya ini mafhum ya dalam syariat. Di masa-masa awal Rasul itu ingin identik dengan ahli kitab, sehingga ketika Romawi kalah kaum muslimin sedih kan, makanya ada surat Romawi Ar-Rum. Tapi di masa akhir Rasul diajari untuk menyalahi ahli kitab. Contohnya saum Muharram dulu nggak ada, tapi ketika ahli kitab datang hijrah ke Madinah, Nabi tahu orang Yahudi suka merayakan ya, maka Nabi pun memerintahkan saum Asyura ya. Lalu ketika
di masa akhir Rasul diperintah untuk menyalai ahli kitab, maka kata Rasul tambah 1 hari ya. Pareman masuk ke dia. Tambah 1 hari sebelumnya jadi 9, 10 Muharram. Itu kan di masa akhir menjelang Nabi wafat ya. Ini juga sama. Awalnya ingin sama dengan ahli kitab, tapi di masa akhir beliau ingin beda dari ahli kitab. Beliau ikut lagi budaya orang-orang Arab di zamannya, dibelah 2 ya. Jadi rambut nyisiran belah 2 teh sunah Nabi. KBW sunah Nabi. Nanti dalam riwayat lain Nabi itu jarang bersisir ya. Kenapa jarang bersisir? Karena Nabi sering pakai kopiah mun ayeuna mah. Dan rambutnya juga nggak panjang ya. Ali bin Abi Thalib bahkan selalu pendek rambutnya karena takut mandi junub beliau tidak terbanjur air ya. Maka dari itu yang merutinkan bersisir itu sebetulnya kurang nyunah Nabi, meski tidak dosa. Kemudian tentang tersenyumnya Rasulullah SAW, ini sudah banyak hadisnya. Ini hadis yang dimaksud juga bisa dibuka oleh bapak-bapak nomor 280 ya. Banyak lah. Kemudian tentang akhlak Nabi yang sangat pemalu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal adhra fi khidriha. Rasul itu lebih pemalu daripada perempuan pingitan ya. Jadi di Arab itu ada perempuan pingitan nutara gaul keluar berinteraksi menahan ibu-ibu sosialita gitu. Da baheula mah can zaman persisrinya muslimat NU, belum zaman pergerakan ibu-ibu. Jadi dia istri yang ada di rumah we tara keluar eraan gitu. Nah Rasul itu lebih pemalu daripada perempuan yang begitu ya. Makanya ada di dalam hadis sholat id, kata Nabi SAW, suruh keluar perempuan al-huyyado wal awatik. Al-huyyado itu yang head, meski tidak boleh sholat tapi tetap kudu hadir sholat id mah, berpisah ke posisi duduknya. Wal awatik itu perempuan utara kaluarti mah ya, hanya melayani suaminya saja di rumah ya. Bahkan ke pasar pun oleh suaminya. Nah itu Rasul itu lebih pemalu daripada itu. Wa kana idza kariha syai'an, Rasul apabila membenci sesuatu, arafnahu fi wajhihi, kami mengenalinya di wajahnya. Rasul nggak berani ngomong, malu. Kecuali kalau itu kemungkaran. Kalau kemungkaran pasti Rasulullah mengatakannya, nggak ditahan-tahan. Ini mungkin sesuatu kayak makanan kurang senang ya, gaya bicara seseorang yang kurang menyenangkan Nabi nggak berani mengatakan karena ada meureun gayana gitu ya. Itu hanya kami kenal dari wajahnya. Kemudian wangi badan Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah SAW azharul laun. Azhar itu terang, warna kulitnya nya caang. Lain harideung berarti bid'ah. Terang, urang mah sawo mateng unggulnya. Nah, ini kelompok bid'ah unggul.
ka'anna araqahul lu'lu, keringatnya ibarat mutiara, bersih. Itu juga urang banyak kotor dakian. Idza masya takaffa, Nabi itu kalau berjalan tegak, ya. Tegak we juga tentara, ya, berjalan tegak. Wa ma masistu di bajatan wala hariratan, aku tidak pernah menyentuh sutra tebal atau sutra tipis, aliyana yang lebih lembut, min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan digambarkan Rasul tara barang gawe, ya, kan jelas hadis-hadisnya banyak. Rasul itu ngalak cai sendiri, ngurus ternak, membelah kayu bakar, ya. Beliau pekerja, tapi gitu Rasul mah mujizat, ya. Jadi meskipun pekerja ininya lembut, urang mah pan kasar. Ya. Siga anu di handbodian unggal poe. Wala syamimtu miskatan wala anbarotan, aku tidak pernah mencium minyak wangi mis atau anbar. Anbar itu minyak wangi. Atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih wangi daripada wangi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini meskipun Rasul tidak pakai parfum, ya. Jadi Rasul mah teu make parfum ge, seungit urang mah make parfum ge. Anger we bau awak dek Rexona dek naon oge. Tah ahli bidah unggul. Memang ada pembahasan, oh ini karena Rasul senang pakai minyak wangi. Enggak, memang tubuh Rasul itu begitu. Mujizat ya, ya, Rasul itu manusia istimewa. Meski demikian Rasul pun ingin maksimal dengan pakai wangi-wangian selalu. Hari urang mah tara tidak mahal, ya. Boros. Kemudian Jabir bin Samurah radhiyallahu an qala shallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sholatal ula. Aku pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat yang pertama. Yang pertama itu duhur, karena asar disebutnya sholat wusto, ya. Tsumma kharaja ila ahlihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Wa kharajtu ma'ahu, aku pun ikut pulang bersama beliau. Fastaqbalahu wildan, lalu beliau bertemu dengan anak-anak kecil, nya Upin Ipin, barudak kutab lamun di urang. Faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan. Rasul kemudian menyentuh dua pipi anak-anak itu satu-satu, gitunya, menggambarkan sifat nyaah. Ai urang pan bangijeng barudak carekan. Jiwir meureun, ciwit. Rasul mah di usapan pipina. Kamarana ieu barudak kasep, ya, balager gitu. Wa amma ana, adapun aku, famasaha khaddi, aku mengusap pipiku sendiri. Oh, beliau mengusap pipiku juga, ya. Qala fawajadtu liyadihi bardan, aku merasakan dari tangannya dingin dan wangi, ya, bardan itu. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar, seakan-akan tangannya bekas dikeluarkan dari tas penjual minyak wangi, ya. Jadi maksudnya tangan Nabi itu meski tanpa parfum wangi. Buktinya itu udah nyabakan pipi barudak pasti kesangnya mararota. Lalu nyabak pipi Jabir bin Samurah sama, ya, wangi. Nah, ini gambaran bagaimana keistimewaan fisik Rasulullah SAW yang
menjadikan beliau sebagai manusia paling istimewa dalam segala sesuatunya, bahkan termasuk dalam postur tubuhnya. Berikutnya nanti tentang keringat Nabi, bahwa Nabi itu memang wangi bawaannya, kesang nawayoge sengit ya, bahkan dijadikan parfum oleh ibunya Anas bin Malik ya, kesang Nabi SAW. Nanti itu hadisnya banyak kita bahas di kajian yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.